Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Mufid TV official yang semoga dirahmati oleh Allah, terkhusus Mahasantri dan Mahasantriwati program Mufid Islamic Academy. Hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Intisari Hilyat Thalabil Ilmi bersama Ustadz Mufli Sapitra. Untuk mempersingkat waktu, kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan Intisari Hilyat Thalabil Ilmi. Sekarang masuk dalam poin ke-32, yaitu perisai penuntut ilmu, dan ini merupakan poin ke-34 di kitab yang asli, yaitu Hilyat Thalabil Ilmi. Silakan. Poin ke-32, perisai penuntut ilmu. Perisai orang berilmu adalah berkata, aku tidak tahu, dan yang menghancurkan pelindungnya adalah keengganan mengucapkannya, dan lebih memilih ucapan, katanya, ada yang bilang, jika setengah dari ilmu adalah berkata aku tidak tahu, maka setengah dari kebodohan adalah ucapan, katanya, dan kurasa. Ini termasuk hal yang sangat penting dibahas oleh Syekh di sini. Termasuk perisai penuntut ilmu adalah berkata, saya tidak tahu. Manakala memang tidak tahu. Dan yang menghancurkan pelindungnya adalah enggan untuk mengucapkan tidak tahu, lantas lebih memilih ucapan katanya atau ada yang bilang, ya, demi menutupi ketidaktahuan. Jika setengah dari ilmu adalah berkata aku tidak tahu, maka setengah dari kebodohan adalah mengucapkan katanya dan kurasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, apabila seseorang tidak tahu tentang suatu perkara, manakala dia ditanya, maka yang terbaik adalah mengatakan saya tidak tahu. Adalah sebuah kebodohan manakala seseorang sudah tahu tidak tahu, lantas mengucapkan sesuatu seolah-olah dia tahu dengan berkata, ya menurut saya, ya perasaan saya, ya katanya, konon katanya. Ya. Mari kita baca catatan kaki nomor 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang Allah tidak menurunkan alasan untuk itu, dan stressingnya di bagian akhir ini. Allah mengharamkan berkata-kata tentang agama Allah yang tidak kita ketahui ilmunya. Maka ini termasuk di antara bekal seorang penuntut ilmu. Kalau memang ada hal yang dia tidak tahu, maka katakan saja saya tidak tahu. Atau paling tidak mengatakan, nah ini saya belum tahu tapi PR dulu. Nanti saya carikan insya Allah jawabannya. Waktu Ana dulu mau mengumpulkan tesis Ana di kampus, ya, kata pustakawannya, taruh aja di meja situ, kata. Nah, pas mau tak taruh, di sebelah sini ada itu kayaknya tesis atau disertasi tebal gitu. Judulnya apa? Anda tidak ingat pasti, tapi pas Anda buka, daftar perkataan ulama yang mengatakan tidak tahu.
Jadi kalimat-kalimat mereka apa saja dan siapa saja di antara mereka yang pernah ditanya tidak tahu. Lalu mereka bilang tidak tahu. Jadi ada yang mengatakan la a'lam, wallahu a'lam, la adri, ma adri, lam a'rif, dan lain-lain. Ya. Tak buka-buka ininya, Pak. Daftar isinya. Masya Allah. Hanya perkataan nggak tahu, tidak tahu, itu bisa jadi sebuah tulisan ilmiah. Tebal. Ya. Ini menunjukkan bahwa para ulama di zaman dahulu perhatian dalam masalah yang seperti ini. Ada perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang sebagian masalah, lalu dia mengatakan, saya tidak tahu. Nah, lalu ada yang bertanya, engkau sahabat Nabi, bagaimana engkau menjawab sesuatu tapi kau tidak tahu? Padahal sahabat Nabi. Ditanya kok nggak ngerti. Apa kata Abu Bakar? Ayu sama'in tulilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula 'ala Allahi ma la a'lam. Langit mana yang mau menaungiku? Bumi mana yang mau kupijak? Manakala aku berkata sesuatu tentang Allah yang aku tidak tahu. Imam Malik ditanya tentang masalah agama, kurang lebih ada 40 pertanyaan. Jawabannya, la adri, la a'lam, wallahu a'lam, la ma'alam. Tidak dijawab oleh beliau kecuali hanya 6 sampai 10. Dari 40 pertanyaan, yang sisanya adalah jawabannya tidak tahu. Lalu orang berkata, bagaimana mungkin Imam Darul Hijrah, ulama besar, ulamanya Madinah, ditanya pertanyaan tapi jawabannya nggak tahu. Ya. Tapi begitulah para ulama, mereka tidak malu untuk mengatakan, saya tidak tahu, manakala mereka memang tidak tahu. Dan bagi mereka itu adalah lebih selamat, lebih aman bagi diri mereka sendiri, khususnya di akhirat, daripada berkata sesuatu yang mereka tidak tahu. Kita lanjut. Nomor 33. Poin ke-33, menjaga modal. Setiap waktu dalam jatah umurmu. Jagalah waktu, yaitu waktu untuk menghasilkan sesuatu. Ikatlah diri dengan amalan kebaikan, bukan dengan pengangguran dan keangkuhan. Jadilah orang yang senang bekerja, bukan yang senang berleha-leha dan hiburan. Menjaga waktu dengan serius dan sungguh-sungguh, terus belajar, bersamai guru, serta sibuk membaca, membacakan, menggilai, mentadaburi, menghafalkan, dan mencari ilmu. Terlebih lagi di masa gemilang, yaitu di masa remaja, masa muda, selagi masih sehat. Manfaatkan waktu yang berharga ini untuk menggapai tingkat keilmuan yang tinggi. Masa muda dan sehat adalah waktu yang tepat untuk memusatkan hati dan pikiran. Karena pekerjaan masih sedikit dan lepas dari tuntutan hidup dan kekuasaan. Selain itu, tanggungan nafkah dan keluarga juga masih ringan. Hati-hati dari kebiasaan melewatkan kesempatan dan menunda-nunda. Jangan biasakan dirimu menunda sesuatu dengan perkataan, nanti saja setelah anu, atau bahkan nanti saja kalau sudah pensiun, serta alasan lain. Bersegeralah sebelum engkau menjadi orang yang diibaratkan dalam ucapan Abu At-Tahan Al-Qaini. Usia telah membuatku bungkuk, aku pun bagai pemburu yang tunduk pada buruannya. Karena langkah yang pendek yang melihatku mengira, aku terikat meskipun aku tidak terikat. Jika engkau selalu bergegas dalam beramal, itu pertanda engkau memang memiliki motivasi yang tinggi dalam meraih ilmu. Jaga setiap waktu yang ada pada jatah umur kita, karena ini merupakan modal yang sangat penting, yang sangat pokok bagi seorang penuntut ilmu. Kata Syekh di sini, jagalah waktu, yaitu waktu yang menghasilkan sesuatu. Ikatlah dirimu dengan amalan kebaikan, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang cuma sekadar leha-leha dan hiburan. Jadilah orang yang senang bekerja, dengan cara menjaga waktu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, membaca, membacakan, mentadaburi, memikirkan, menulis, dan lain-lain yang sifatnya adalah mencari ilmu. Kata Syekh di sini, ada stressing. Begitu juga masa masih muda ya, dan masih sehat. Kalau kita sudah sakit-sakitan kan
belajar itu pasti tidak akan begitu fokus. Manfaatkan waktu yang berharga ini untuk mencapai ilmu yang tinggi. Dan masa muda, masa sehat itu mudah untuk memusatkan hati dan pikiran. Pekerjaan juga masih sedikit, lepas dari tuntutan hidup dan kekuasaan. Dan tanggungan nafkah, tanggungan keluarga juga masih ringan. Ya, di masa kita masih usia 12 tahun, 13 tahun, sampai usia 17. Nah, itu masa-masa gemilang. Yang sangat sayang kalau kita habiskan hanya dengan main game, ya, nongkrong sama teman, jalan-jalan, sibuk dengan fashion. Ya. Coba baca catatan kaki nomor 66. Terdapat asar dari Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tasudu. Boleh juga tafaqqahu qabla an tusawwadu. Artinya, belajarlah ilmu, faqihkan dirimu sebelum engkau dijadikan seorang pemimpin atau menjadi seorang pemimpin, atau dalam pengertian yang lain sebelum engkau menikah. Coba kalau kita sudah jadi pemimpin, saya rasa mungkin kita pertama kehabisan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Sempat lagi untuk menuntut ilmu. Coba presiden, wali kota, gubernur. Sepertinya nggak mungkin dia mengeluangkan waktu setiap hari ada menuntut ilmu, duduk di majelis, pergi ke masjid, ikut menghafal Quran dan lain-lain. Habis waktunya dari pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang ketemu pagi lagi untuk mengurusi negara. Ya. Alasan yang lain adalah biasanya kalau sudah jadi pemimpin malu. Coba, pemimpin belum bisa bahasa Inggris. Mau duduk di kursusan bahasa Inggris? Ya. Selain malu, ya, begitu juga ya tadi nggak sempat waktunya. Habis waktunya hanya untuk urusan-urusan yang jauh lebih penting daripada belajar ilmu bahasa Inggris lagi. Kata Syekh di sini, hati-hati dari kebiasaan suka menunda-nunda. Jangan pernah biasakan dirimu untuk berkata, nanti aja. Tunggu setelah anu. Tunggu masih satu episode lagi. Tunggu nanti aja, masih ada beberapa hari lagi. Bahkan kemarin ujian, banyak yang akhirnya nggak ikut ujian gara-gara, saya yakin pasti kebiasaannya apa? Nanti, menunda. Baca pengumumannya. Oh, masih hari Sabtu ternyata. Ini masih hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, masih ada 4 hari. Nanti aja. Rabu, nanti masih 3 hari. Sampai hari Jumat masih ada besok. Besok insya Allah jam sekian. Sekarang besok jam sekian ada kegiatan yang penting yang tidak bisa ditinggalkannya. Ya, akhirnya terburu-buru. Sudah last minute baru mau mengerjakan, linknya dibuka nggak bisa karena linknya mau dimasuki oleh sekian banyak orang bersamaan. Dan ini mengingatkan kita waktu kuliah-kuliah dulu kan, ada orang-orang yang tipikalnya ya suka SKS, sistem kebut semalam. Sudah mau habis waktu baru ngebut-ngebutan, baru kalang kabut. Ya. Dan kemarin kita dapat laporan dari para mu'alimin mu'alimat. Ya, ada yang bertanya, gimana nih saya belum ujian? Kemarin terlambat. Terlambat kenapa? Coba kita tanya. Di share Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 5 hari. Antum ngapain saja 5 hari ini? Oh saya ngurusin anak, saya ini. Oke. Jam berapa ngurusin anak? Jam 4 subuh ada ngurusin anak? Ngurusin suami, bikin sarapan jam 4 subuh? Ya. Kenapa tidak mengerjakan di subuh hari? Kalau memang tidak bisa di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Oh anak rewel dan lain-lain. Saya yakin dalam 24 jam anak nggak mungkin rewel 24 jam lah. Ya, 24 jam 5 hari. Akhirnya yang tersisa hanyalah karena memang kebiasaan sebagian penuntut ilmu itu adalah nunda. Ya. Orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu termasuk yang pasti dia pernah merasakan bagaimana nyamannya diberi tenggat waktu misalnya 5 hari, dia di hari pertama sudah selesai, 4 hari sisanya sudah nyaman, santai. Itu tidak. Sangat berbeda rasanya dengan teman-teman yang 4 hari disia-siakannya baru kemudian ngebut seharian. Di bagian akhir. Nah itu sesuatu yang sudah dirasakan kebaikannya oleh setiap yang berhasil dan sudah dirasakan nggak enaknya oleh setiap yang gagal.
Maka jangan pernah lagi teman-teman, khususnya para mahasantri, mahasantriwati di Mufid Islamic Academy, untuk nunda. Ya. Dapat video materi sekian, besok aja masih ada lagi. Itulah kenapa dulu kita pernah bikin peraturan, meskipun akhirnya kita nggak berani juga menerapkan terlalu strict. Ya. Dimana setiap memposting yang ini, link yang terdahulu dihapus. Ya. Banyak yang akhirnya keteteran. Karena ada juga tipikal yang tadi menunda-nunda, nanti aja. Oh, berapa menit sih? Oh, videonya cuma 20 menit. Gampang. Nanti aja bisa. Sekalian yang video berikutnya. Akhirnya ketunda-tunda sampai live dari Mia. Maaf, saya sudah keteteran, saya sudah tidak sempat lagi. Karena tadi kebiasaan nunda-nunda. Yang paling buruk adalah mengatakan nanti saja tunggu pensiun. Ini lebih buruk lagi. Iya kalau Anda pensiun, kalau Anda meninggal duluan, ya, nanti aja belajarnya. Kalau sudah pensiun, saya akan lebih semangat lagi dalam belajar. Nggak ada ceritanya orang seperti itu. Di bagian akhir, Syekh mengatakan, bersegeralah sebelum engkau menjadi orang yang diibaratkan dalam ucapan Abu At-Tahan Al-Qaini. Hanatni, haniyatud dahri, hatta ka'anni khatilun adnu li soydi. Qasirul khotwi, yahsibu man ro'ani, walastu muqayyadan anni biqoydi. Usia telah membuatku bungkuk. Ya, maklum sudah tua. Tulang ringkih, makanya orang-orang tua banyak yang jalannya sudah membungkuk pakai tongkat. Aku bagi pemburu yang tunduk pada buruannya. Pemburu ngejar rusa, tapi rusanya tak pernah tertangkap olehnya. Itu ibarat orang mencari ilmu, tapi ilmu gak pernah tergapai. Kenapa? Karena udah tua. Di sini dikatakan, karena langkah yang pendek, yang melihatku mengira aku terikat, meskipun aku tidak terikat. Ya, sudah tua kan udah gini-gini ya. Lambat. Berpikirnya juga sudah lambat. Sehingga orang yang melihat dia, lihatnya orang lambat. Karena ini kayaknya ada yang ngikat. Ya. Hatinya, akalnya, kakinya. Padahal sebenarnya tidak. Cuma karena memang sudah habis dimakan usia. Ya. Maka akal menurun. Pikiran menurun, kesehatan menurun, tulang menurun. Konsentrasi menurun, ingatan menurun. Nah, ini pelajaran bagi kita semua teman-teman. Agar di masa-masa muda memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Kita jeda dulu. Demikian teman-teman, kita kembali setelah yang satu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Teman-teman, kita kembali di Mufid Islamic Academy. Ustadz,
mau bertanya. Tadi kan disebutkan tentang usia yang tua Ustaz ya, menghalangi kita untuk belajar. Nah, bagaimana dengan orang-orang tua kita Ustaz yang belajar, misalnya ayah kita atau ibu kita yang sekarang juga mungkin sedang ikut Mufid Islam Academic, ya, Islamic Academy. Itu bagaimana Ustaz tipsnya untuk mereka belajar Ustaz masa tua mereka Ustaz? Pertama, khususnya para mahasantri dan santriwati yang sudah merasa dirinya saya sudah tua nih, udah mama-mama, bahkan udah nenek-nenek. Saya kesusahan untuk mengikutinya. Pertama, saya yakinkan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Ya. Memang mungkin konsentrasi mulai menurun. Memang mungkin ingatan mulai menurun. Tapi tidak bermakna kemudian, udahlah nggak usah belajar aja. Daripada nanti juga nggak bisa mengikutinya karena udah tua. Ya, itu bisikan syaitan. Yang kedua, berapa banyak orang yang mencoba untuk belajar dan berhasil meskipun di masa tua. Waktu di Saudi dulu, Ana punya teman, istrinya teman istri Ana. Meskipun anaknya sudah 5, hafal juz Al-Quran 30 juz. Atau sampai istri Ana juga bilang, Masya Allah ya, kalah kita yang muda-muda. Ya. Sampai kayaknya istrinya sampai mau nanya, atau mungkin sudah nanya, apa tipsnya? Cara dia bagi waktu dengan 5 anak, dengan rumah, dengan suami, sama menghafal Quran. Ya. Masak, nyapu, nyetrika, nyuci. Karena anaknya kecil-kecil. Gitu. Banyak orang yang mempraktekannya dan bisa. Tinggal bagaimana kita membagi waktu. Ada yang mengatakan, orang-orang besar itu tidurnya dikit. Mereka tidur hanya 4 jam, 5 jam. Kalau orang di zaman sekarang, termakan dengan konsep-konsep tidur itu minimal 8 jam. Itu belum termasuk tidur siang. Nah. Akhirnya habis waktu buat tidur. Habis subuh, tidur. Habis siang, makan siang, tidur. Malam, tidur sampai kebablasan sholat subuhnya. Orang seperti ini bagaimana mau berhasil? Ya. Apalagi kalau sudah tua, itu justru lebih bagus. Ya. Dari sisi manajemen tidur. Karena biasanya kalau sudah tua itu tidurnya lebih sedikit. Sedangkan anak-anak itu kan tidurnya banyak ya. Nah. Jadi kalau yang bertanya ini, saya ini sudah tua, kayak apa saya ini belajarnya? Kita bilang, loh, ibu, bapak kan justru tidurnya semakin sedikit. Itu modal dalam mencari ilmu. Kenapa? Karena tidur yang sedikit membuat Anda dapat waktu lebih banyak. Beda dengan yang muda. Yang muda ini ada kerjanya. Di mana dia kerja mulai dari misalnya jam 8 sampai jam 16. Di jam-jam itu dia kerjaan-kerjaan kantor. Anda belajar, dia bekerja. Justru di masa-masa tua ini punya satu modal yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda. Gitu. Jadi jangan berkecil hati. Meskipun sudah lanjut usia, saya yakin dengan kesungguhan, dengan waktu tidur yang sudah semakin singkat, kita justru memiliki modal yang jauh lebih banyak ketimbang orang-orang yang sibuk bekerja dengan tidur yang lebih lama. Satu lagi, waktu anak di Jogja dulu, anak ikut kelas bahasa Arab, ada satu bapak-bapak itu usianya 65 tahun. Saya tanya, bapak dari mana? Kalau nggak Wonosari atau Wonogiri atau apa, pokoknya Wono sesuatu, Wono titik-titik. Dari Jogja berapa jam, Pak? 2 jam. Berarti PP 4 jam. Iya. Lah, Jogja azan subuhnya jam 4 lebih sekian. Berarti Bapak meninggalkan rumah jam 2. Dan nanti bayangkan, kelas bahasa Arab kita itu 1 hari 2 kali. Habis sholat subuh, habis sholat asar. Dan sholat subuh itu jam 4 sekian,
Habis sholat asar juga ngumpulnya jam 4 sekian. Jadi beliau selalu meninggalkan rumah setiap jam 2 subuh, jam 2 siang, turun dari daerahnya itu, Wono titik-titik itu, ke kota Jogja. Untuk belajar setiap hari. Bayangkan PP 2 jam, 2 jam. Nanti sore lagi 2 jam, 2 jam. Besok subuh 2 jam, 2 jam. Dan konsisten sampai akhir. Ya. Demikian orang-orang yang memang semangat dalam menuntut ilmu, tidak ada kata saya sudah tua. Wallahu a'lam bishawab, kita tutup dulu. Teman-teman, demikian episode kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Bagi teman-teman mahasantri dan mahasantriwati yang memiliki pertanyaan, bisa diajukan di grup masing-masing. Insya Allah akan dijawab oleh mu'alim dan mu'alimatnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.